sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 31 Juli 2022 bersama Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma. Hari ini kita akan meneguk jus segar kita yang diinspirasi oleh Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu barang banyak, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini, hari Minggu biasa ke-18, kita mendengarkan sebuah bacaan Injil yang luar biasa indah. Alih-alih kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan persoalan keluarga mengenai pembagian harta warisan, kita mendapatkan sebuah pelajaran hidup yang mendalam, yakni mengenai bagaimana menjadi kaya di hadapan Tuhan. Dan jalan yang ditawarkan ialah, seperti yang dikatakan dengan tegas oleh Tuhan Yesus, dengan menjadi tidak tamak. Mungkin ketika membaca bacaan Injil ini, beberapa dari kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yesus tidak mau membantu orang yang datang kepadanya untuk mencari keadilan? Bagaimana kalau orang itu benar-benar membutuhkan harta warisan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar tetap bisa hidup? Bagaimana juga kalau pada saat itu orang tersebut benar-benar sedang membutuhkan bantuan atas ketidakadilan saudaranya yang tamak? Dan mungkin kita pun bertanya-tanya, mengapa kali ini
Tuhan Yesus tidak tergerak oleh belas kasihan, sebagaimana biasanya kita saksikan dalam beberapa episode kehidupannya untuk membantu orang tersebut. Berhadapan dengan aneka pertanyaan tersebut, keyakinan saya hanya satu. Kalau Tuhan tidak melakukan hal tersebut, pasti ada alasan yang melatar belakanginya. Dan pasti ada kebaikan yang lebih tinggi yang hendak Dia wujudkan. Maka pertanyaan selanjutnya ialah, apakah itu? Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, di zaman Tuhan Yesus dahulu, adalah hal yang normal untuk meminta tolong orang yang berwibawa guna menyelesaikan persoalan antara dua pihak yang bertikai. Hal ini pula lah yang melatar belakangi mengapa orang tersebut datang meminta bantuan kepada Yesus. Namun persoalannya ialah, persoalan yang hendak diselesaikan ini adalah persoalan hukum. Adalah benar bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu merupakan orang yang cukup disegani sebagai seorang guru agama. Namun, pernyataan apapun yang keluar darinya tidak akan memiliki kekuatan hukum bagi penyelesaian permasalahan pembagian warisan keluarga ini. Dengan kata lain, orang ini datang kepada orang yang salah untuk penyelesaian masalahnya. Jadi, bukannya Tuhan Yesus tidak mau membantu, tapi bantuannya tidak akan pernah sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang meminta pertolongan tersebut. Bukankah kita juga demikian? Kerap kali kita datang kepada orang yang salah, namun dengan harapan yang besar bahwa orang tersebut bisa menolong kita. Dan tatkala orang tersebut tak bisa menolong kita, kita pun merasa kecewa. Kita merasa tak ada satupun yang bisa menolong kita. Dan pada akhirnya kita merasa Tuhan pun meninggalkan kita. Padahal yang terjadi ialah kitanya yang salah dalam menentukan siapa orang yang tepat yang dapat membantu kita. Namun sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, kisah dalam Injil tidak berhenti di sini. Kendati pun orang itu mengalami jalan buntu untuk penyelesaian masalah pribadinya, dia tidak pulang dengan tangan hampa. Tuhan Yesus memberikan bekal yang luar biasa banyak. Bukan hanya kepada orang tersebut, tetapi juga kepada setiap orang yang menyimak perkataannya. Tuhan Yesus membawa persoalan pembagian kekayaan pada persoalan bagaimana menjadi kaya di hadapan Allah. Dan hal yang diserukan oleh Tuhan Yesus itu sangat jelas. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Maka saudari-saudari yang terkasih, lebih dari itu semua, Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat tajam akan konsekuensi dari ketamakan. Ketamakan tidak hanya menyengsarakan orang-orang yang seharusnya bisa turut menikmati kesejahteraan yang juga dinikmati oleh si tamak. Tetapi ketamakan juga membawa si tamak pada kesepian yang tanpa ujung. Si tamak tak memiliki teman untuk berbagi perasaan, berbagi keluh kesah, karena tidak pernah memperlakukan orang lain sebagai pribadi. Dia memperlakukan sesamanya hanya sebatas barang untuk dimiliki. Semuanya diukurnya sebagai materi. Pada titik ini, sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, kita menjadi sadar bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada seberapa banyak harta yang kita rengkuh,
yang kita miliki, yang kita simpan di dalam berangkas kita, melainkan pada sejauh mana kita mengalami kepenuhan hidup, kaya di hadapan Tuhan oleh karena kepemilikan atas barang-barang tersebut. Ternyata titik berbahaya dari ketamakan bukan hanya hilangnya sensitivitas atas penderitaan sesama, melainkan juga terperosoknya kita pada kesepian hidup yang tak berujung. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan sebuah pelajaran hidup yang luar biasa besar pada orang yang mengadu kepadanya. Dan pada akhirnya, sebagaimana kita dengarkan kisahnya hari ini, Tuhan Yesus tak membiarkan orang yang datang kepadanya pulang dengan kepala tertunduk lesu. Bagaimanakah dengan kita? Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 31 Juli 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.